Saat ini saya berprofesi sebagai dokter. Saya adalah seorang mu'alaf. Setelah saya melihat teman saya itu sujud, saya kok kayaknya tenang gitu sujud ya. Terus saya mencoba untuk sujud. Kisah dokter cantik memutuskan menjadi mualaf. Itu terjadi setelah dirinya tersentuh dan nyaman ketika melihat temannya sujud sholat. Namun hijrahnya tidaklah mudah, ada berbagai hal yang harus dia korbankan, termasuk rumah tangganya. Nah, kalau saya sujud berarti kan saya harus sholat. Akhirnya saya belajar sholat lewat YouTube. Bacaan demi bacaan, mempelajari, dan itu kan. Dokter cantik itu bernama Foni. Ia menceritakan bagaimana perjalanan spiritualnya hingga akhirnya kini istiqomah memilih Islam sebagai agama yang dianut. Mulanya Foni melihat temannya sedang sholat dan sujud sebagai salah satu gerakannya. Hal itu membuatnya merasakan perasaan berbeda, hatinya tenang dan akhirnya dirinya tertarik untuk belajar sholat. Jadi awal setelah melihat teman saya sujud, saya kok kayaknya tenang saat sujud. Terus saya mencoba untuk sujud. Kalau saya sujud, berarti saya kan harus sholat. Akhirnya saya belajar sholat lewat YouTube, cerita Foni. Selain belajar sholat, Foni juga coba mempelajari serta memahami bacaan demi bacaannya. Seperti ayat-ayat Al-Quran, bacaan sholat, hingga doa-doa. Meskipun mendapati banyak kendala, dia tetap meneruskannya. Kemudian salah seorang temannya yang beragama Islam coba mengingatkan Foni. Kalau dia tetap sholat tapi belum membaca syahadat, maka semuanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena belum resmi menjadi muslimah. Mendengar nasihat temannya itu, akhirnya Foni mencari masjid untuknya belajar Islam dan sekaligus dibimbing mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kala itu tepatnya pada tahun 2019, Masjid Sunda Kelapa di Jakarta Pusat yang menjadi pilihannya. Ketika di masjid tersebut, Foni juga bertemu dengan mualaf lainnya. Berbagai macam kisah pahit sebagai ujian mereka lalui setelah keputusannya memeluk Islam. Ada yang diusir dari rumah, yang disiksa, dikunci di dalam gudang. Ada yang dicoret dari ahli waris, diusir keluarga, dikucilkan lingkungan, hingga kehilangan pekerjaan. Itu menjadi suatu pikiran buat saya. Aduh, saya pengislaman ini saya ngalamin hal apa ya? Itu yang selalu ada dalam pikiran saya. Tapi alhamdulillah sih sampai sekarang enggak ada terangnya. Namun, ada hal yang harus dikorbankan setelah menjadi mualaf, yaitu berpisah dengan suaminya yang non-muslim. Saat itu suami Foni mengatakan dan sadar betul ketika istrinya sudah memeluk Islam maka rumah tangganya tidak perlu diteruskan lagi, karena tinggal bukan dengan mahramnya. Sementara itu anak-anaknya juga mengerti ibunya dan mendukung jika Foni memilih Islam sebagai agamanya. Hal itu di luar dugaannya, karena ia berpikir kalau anaknya akan bertolak belakang, dan kecewa jika ibunya jadi mualaf. Sampai saat ini anak-anak sama saya, ujarnya. Di sini Foni yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan meninggalkan dan membiarkan hambanya menderita. Setelah menjadi mualaf, kehidupan dokter cantik satu ini tetap lancar, meskipun sesekali ada cobaan yang harus dilaluinya. Akan tetapi itu semua Foni jalani sebagai bentuk ujian memperkuat imannya. Demikian kisah perjalanan mualaf dokter cantik bernama Foni. Semoga ia bisa istiqomah dan menginspirasi teman-teman untuk lebih giat lagi dalam beribadah. Amin Allahumma amin.